Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana sebelumnya kita sudah mendengar tentang cara Rasulullah SAW di dalam menjaga kesehatan beliau, yaitu dengan berbekam. Jika kalian yang baru bergabung, saya sarankan untuk mendengar dari video-video sebelumnya untuk mendapatkan maksimal dari apa kepribadian Rasulullah SAW. Dikarenakan saat ini sudah memasuki yaitu bab ke-50, tentunya sudah banyak sekali beberapa bab-bab menjelaskan tentang kepribadian Nabi yang telah kita lewati. Namun, insya Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, kita akan mengulang lagi dan kita ulang lagi supaya kita masuk dengan kepribadian Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau adalah suri tauladan terbaik, sehingga memang betul-betul kita bisa di dalam mempraktekkan atau mewujudkan di dalam kehidupan kita sedikit maupun banyaknya apa yang telah dimiliki dari kepribadian Rasulullah SAW. Saat ini kita sudah memasuki dari kehidupan Rasulullah SAW. Tentu ini mencakup dari kehidupan selama hidupnya Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Alim, yang memiliki segalanya, untuk memberikan kesempurnaan ilmu di dalam diri kita dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari bab ke-50, yaitu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bab ma ja'a fi aisy Rasulillah SAW. Bab yang mana menjelaskan tentang kehidupan dari Rasulullah SAW. Muhammad bin Sirin bercerita, karena kunna inda Abi Hurairah alaihi saubani mumassaqani min kattani fatamakhata fi ahadihima faqala bakh Abu Hurairah yatamakhatu Abu Hurairah fi kattani laqad ra'aitaini wa inni la akhiru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yara anna bi junuban wa ma bi jununun wa ma huwa illa junu kami, yaitu yang perawi yang menceritakan, kami telah berada di sampingnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah sedang memakai 2 kain lembar dari katan. Katan ini adalah kain yang terbuat dari sebuah serat kayu. Tentunya kain itu terbuat karena dari serat kayu,
tentunya kain itu yaitu kasar, disebut kain rami. Kainnya berupa kain yang kasar karena dari serat kayu. Yang dicelupkan darinya yaitu celupan warna merah, yaitu lumpur yang berwarna merah. Maksudnya di sini dicelupin dengan pewarna berwarna merah. Lalu ia membuang ingus pada salah satu dari dua kainnya tersebut. Maksudnya saat itu telah dibuang ingus, karena ingus ini tidak najis ya sahabat-sahabat semuanya, tidak dalam kategori najis. Karena di dalam fikih disebut juga najis itu apa saja seperti darah, nanah dan lain-lainnya, yang tentunya itu baru najis. Adapun ingus ini tidak najis. Wallahu a'lam. Ia berkata bakhbah ini biasanya kalimat yang digunakan oleh orang Arab, kata-kata yang mana tentunya di dalam rasa kagum maupun sebaliknya. Itu biasanya dikatakan bakhbah. Abu Hurairah radhiyallahu an membuang dari ingusnya dari salah satu kain katan tersebut. Lanjut dari cerita ini, sungguh aku teringat kembali ketika aku, ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, sungguh aku teringat kembali ketika aku tersungkur di antara mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kamar Aisyah radhiyallahu an, yang mana dekat dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu an, yang mana jatuh terpingsan, maksudnya jatuh dalam keadaan pingsan, tersungkur, yang mana tersungkur tersebut dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki, lantas ia, seorang laki-laki tersebut, telah meletakkan kakinya di pundak ataupun di lehernya Abu Hurairah yang saat itu adalah beliau pingsan. Dikarenakan ia telah mengira bahwasanya Abu Hurairah dalam keadaan gila. Sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu an tidaklah dalam keadaan gila, akan tetapi kejadian tersebut hanyalah dikarenakan kelaparan. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Hammad bin Zaid dari Ayub yang bersumber dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu. Malik bin Dinar radhiyallahu an bercerita, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jubzin qattun wala lahmin illa ala dhufafi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah kenyang dalam makan roti dan tidak pula di dalam makan daging, kecuali dalam keadaan dafaf. Diriwayatkan oleh Qutaibah dari Ja'far bin Sulaiman Ad-Dulabai yang bersumber dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar selanjutnya berkata, aku bertanya kepada seorang laki-laki dari perdusunan, apa yang dimaksud dengan dafaf? Ia menjawab, makan bersama orang banyak. Maksudnya dafaf ini adalah makan secara berjamaah. Itu baru Rasulullah SAW ya pernah kenyang. Maksudnya seperti itu. Jadi di sini kita perlu ketahui kenapa Al-Imam At-Tirmizi menceritakan dari kehidupan Rasulullah SAW. Namun di hadis yang pertama yang diceritakan oleh beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana di dalam kondisi dan keadaan. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya hadis yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi itu saling berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya.
Yang mana Rasulullah SAW beliau memiliki keimanan yang sempurna, tentunya akhlak yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya tidaklah yang mafhumnya kurang lebih tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Dan dikala Rasulullah SAW dikarenakan memiliki akhlak yang mulia, dikarenakan Rasulullah memiliki keimanan yang sempurna, tentu beliau memiliki akhlak yang sempurna. Jikalah Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang santrinya Abu Hurairah, tentu Rasulullah SAW akan memperhatikan dari santrinya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentu bukan Abu Hurairah saja, yang lain-lain sahabat lain pun diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bisa kita lihat bagaimana kondisi Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau menahan lapar sehingga pingsan di dalam menahan laparnya. Dan di hadis sebelumnya telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak memiliki apa-apa dan datang seorang yang tidak dikenal kepada Rasulullah meminta suatu hajatnya untuk ditunaikan atau hajatnya untuk dimudahkan, maka Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada dirinya untuk berhutang kepada toko fulan dengan nama atas nama dirinya yaitu Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidaklah menyukai suatu hal tersebut, karena itu akan membebani atau memberatkan dari Rasulullah SAW. Sehingga tanpa rasa bisa menahan diri, Sayyidina Umar telah mengatakan, ya hai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengutus engkau, tidaklah memberikan suatu manusia beban yang mana dia tidak mampu atau di luar batasnya dia kemampuannya. Sehingga Rasulullah mendengar dengan hal ini, Rasulullah berubah dari raut wajahnya. Ada seorang Ansar menjawab dari pertanyaan tersebut yang bisa membuat Rasulullah SAW tersenyum. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan hal hutang tersebut yang seseorang meminta hajatnya untuk ditunaikan, Rasulullah SAW pun memenuhi dari hajat seseorang tersebut. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang orang-orang yang minta hajatnya ditunaikan oleh Rasulullah, bahkan ada yang habis menunaikan walimah atau pernikahan, dia mendatangi Rasulullah meminta suatu hadiah mana Rasulullah tidak memiliki, dan Rasulullah tetap menunaikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Ini menunjukkan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah SAW. Namun di sini kita mendengar bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an menahan lapar hingga beliau terjatuh pingsan, sehingga ada seorang laki-laki menyangka dari hal tersebut adalah Abu Hurairah ini mengalami suatu penyakit yaitu gila. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Abu Hurairah dalam menahan kelaparan yang begitu sangat. Sehingga di dalam kisah riwayat lainnya menceritakan ada suatu kisah, mungkin bukan di dalam hadis ini, ada juga kisah lain, Abu Hurairah telah duduk di suatu tempat yang mana tempat tersebut sering dilewati oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar lewat, Abu Bakar telah menanyai keadaan Abu Hurairah, namun tidaklah menanyakan ataupun mengajak dari Abu Hurairah dikarenakan lapar. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun di waktu lain, kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanggil dari Abu Hurairah dengan tersenyum. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Rasulullah mengetahui bahwasanya Abu Hurairah dalam keadaan menahan lapar. Dan Rasulullah SAW saat itu tidak memiliki apa-apa, namun beliau mendapatkan satu mangkok susu, tentunya yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di sini sudah diceritakan oleh Malik bin Dinar, bahwasanya Rasulullah SAW
tidak pernah makan roti kenyang ataupun makan daging dalam keadaan kenyang kecuali dalam dafa. Maksudnya dalam keadaan Rasulullah SAW memakan secara bersama-sama atau berjamaah. Dafa itu berjamaah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil dari sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat lainnya, yang tentunya sahabat tersebut yaitu Ahlus Suffah yang berada di masjid. Karena masjid saat itu digunakan tempat Ahlus Suffah ataupun orang-orang yang ia tidak istirahat atau tidak memiliki tempat naungan, melainkan ia bernaung di dalam masjid, itu disebut dengan Ahlus Suffah. Kemudian dipanggillah teman-temannya Abu Hurairah tersebut, kurang lebihnya 15 orang, kalau tidak salah 20 orang, tentunya lebih dari 10, yang mana saat itu tentunya khawatir Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan keadaan susu, yaitu satu mangkok yang akan dibagikan kepada orang yang begitu banyak. Namun Rasulullah SAW yang telah memerintahkan, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa bertanya, beliau pun memanggil orang-orang tersebut untuk menikmati makanan susu yang akan diberikan Rasulullah SAW kepada bersama-sama. Maka orang-orang yang telah datang dipersilahkan untuk meminum sepuasnya, bukan sedikit, sepuasnya. Diperintahkan untuk meminum susu tersebut sepuasnya, sehingga susu tersebut telah tersisa, yang mana sisa tersebut untuk bagian dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dan Abu Hurairah belum meminum dari susu tersebut. Maka Abu Hurairah telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminum susu tersebut hingga kenyang. Karena Abu Hurairah saat itu meminum sekali, 2 kali. Rasulullah, minum lagi, kembali. Sehingga Abu Hurairah meminum kembali hingga ia telah kenyang dengan susu tersebut. Lalu Rasulullah SAW barulah meminum dari susu tersebut hingga habis. Wallahu a'lam. Begitulah kisah dari Rasulullah SAW, dari kehidupan Rasulullah SAW. Bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW kehidupan yang sangat sederhana. Tentunya dengan sangat sederhana tersebut, Rasulullah jarang sekali makan roti ataupun makan daging dalam keadaan hingga kenyang, kecuali dalam rangka beliau dafaf ataupun makan bersama-sama, berjamaah. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya. Karena Rasulullah SAW sering sekali makan dalam keadaan dafaf ataupun berjamaah, yaitu bersama-sama. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita sudah mendengarkan 2 hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW, yang mana tentunya dari kehidupan ini bisa kita petik bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang penuh sederhana dalam menjalani kehidupan beliau sebelum ke kampung abadi selama-lamanya. Ini untuk memberikan suatu hal yang terbaik kepada umatnya, bahwasanya suatu problem keduniaan itu bukanlah suatu hal yang lebih berat ataupun suatu hal yang beban kepada diri kita. Dikarenakan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang miskin 500 tahun daripada orang-orang kaya. Tentunya di sini dilihat dulu bagaimana kondisi syariat dan lain-lainnya. Tentu itu tergantung dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah SAW sering sekali duduk ataupun berteman kepada orang-orang miskin untuk memberikan suatu obat di dalam kolbu. Itu suatu suatu nilai yang terbaik untuk di dalam hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika kalian merasa video ini baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.